Salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sifat materi ya. Nah, sifat materi itu nanti ada dua ya. Jadi sifat materi itu nanti dibagi menjadi dua. Oke, yang pertama yaitu sifat fisis. Ya, sifat fisis. Kemudian yang kedua nanti ada lagi yang namanya sifat kimia. Oke, sorry ya. Sifat kimia. Oke, kita akan lihat nanti perbedaannya satu persatu ya. Yang pertama, sifat fisis itu artinya sifat yang dapat diamati tanpa harus ya mengubah susunan materi tersebut ya, tanpa harus mengubah susunan materi tersebut. Nah, berbeda dengan sifat kimia ya. Ini adalah sifat yang tidak dapat diamati ya, sifat yang tidak dapat diamati. Nah, kemudian sifat yang tidak dapat diamati ini terjadi akibat terjadi perubahan suatu materi ke materi yang lain ya, ke materi yang lain. Nah, jadi kalau tadi di sifat fisik itu sifat yang dapat diamati, kalau ini sifat yang tidak dapat diamati. Nah, sifat fisis itu materinya ya tetap materi tersebut, berbeda dengan sifat kimia ya, yang tidak dapat diamati itu karena akibat materi itu berubah menjadi materi yang lain. Nah, kita lihat contoh-contohnya mulai dari sifat fisis. Nah, contohnya misalnya kita ambil contoh lah yang pertama yaitu titik didih. Ya, titik didih. Kenapa titik didih? Karena di situ tidak sifatnya ini dapat kita amati. Contoh misalnya air ya. Air kita panaskan. Di situ kan ada uap daripada air ya. Misalnya ini ada air, kemudian dipanaskan, ada proses pemanasan, berubah menjadi uap air. Ya, uap air. Nah, air maupun uap air itu materi yang sama ya. Materinya ya H2O, uap air juga H2O. Ya, tidak ada perubahan materi di situ. Kemudian apakah ini dapat diamati? Sifatnya bisa. Ya, jadi titik didih itu bisa diamati melalui apa? Termometer bantuannya ya. Kemudian ada lagi titik lele sama. Ya, titik lele nanti kita perdalam di video-video berikutnya ya. Kemudian ada lagi yang namanya kekerasan dari suatu materi. Ya, maksudnya apakah dia itu sifatnya keras, lunak atau bagaimana gitu ya. Kemudian ada lagi massa jenis. Ya, massa jenis. Kemudian ada lagi namanya kelarutan. Nah, jadi ada beberapa materi yang mudah larut, ada juga yang sukar larut gitu ya. Misalnya ini ada wadah ya. Kemudian dimasukkan suatu materi X, yang ini materi Y gitu ya. Pelarutnya sama-sama air nih. Sama-sama air. Jadi materi X misalnya ini mudah larut. Misalnya katakanlah contohnya yang mudah larut di air itu ya yang kita sehari-hari saja misalnya garam. Garam kan larut di air. Ini misalnya sukar larut. Misalnya katakanlah minyak ya. Minyak dan air kan tidak bisa dilarutkan. Mereka akan terpisah menjadi dua fasa.
ya. Nah, materinya sama-sama air, cuman satu yang mudah larut, satu lagi sukar larut, gitu ya. Oke, ya berikutnya yaitu sifat kimia. Nah, sifat kimia itu tadi adalah sifat yang dapat diamati akibat terjadi perubahan suatu materi menjadi materi yang lain. Nah, contoh daripada sifat kimia ini yang pertama yaitu kereaktifan. Nah, kereaktifan. Nah, kereaktifan ini contohnya misalnya ini ada suatu materi, katakanlah ini logam Na. Ya, ini logam Na. Satu lagi ada lagi materinya yaitu logam Ag. Ya, logam Ag, ya, Ag itu perak ya. Nah, keduanya ini ketika didekatkan dengan air misalnya, nah logam Na ini sangat mudah sekali untuk bereaksi dibandingkan si Ag. Ya, bahkan dia terkena uap air aja dia sudah sangat bereaksi. Ya, berbeda dengan Ag, ketika didekatkan dengan air dia akan sukar untuk bereaksi. Itu arti kereaktifan, contohnya seperti itu ya. Oke, kemudian ada lagi yang namanya mudah atau sukar terbakar. Contohnya misalnya kayu yang dibakar. Nah, kayu yang dibakar itu salah satu contoh daripada sifat kimia. Kenapa? Karena kayu dengan abu kayu yang dihasilkan daripada pembakaran tersebut itu materinya sudah berbeda. Materi kayu berbeda, materi abu daripada pembakaran kayu itu juga berbeda. Kemudian ada lagi mudah atau sukarnya suatu materi itu mengalami korosi. Nah, korosi ini perkaratan ya, misalnya karat besi. Nah, besi ketika terpapar dengan oksigen ataupun H2O, airnya bisa dalam bentuk wujud cair ataupun uap air, itu pada waktu tertentu dia akan mengalami peristiwa yang namanya korosi perkaratan. Nah, besi dengan karat besi itu materi yang berbeda. Jadi ada terjadi perubahan materi besi menjadi materi lain. Materi lainnya itu yaitu karat besi. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya sifat yang berikutnya yaitu mudah atau sukarnya membusuk. Nah, contohnya itu misalnya susu yang membusuk. Nah, susu yang masih segar ketika dibiarkan dalam waktu tertentu lama-kelamaan akan membusuk. Nah, susu yang segar dengan susu yang busuk itu tentu materi yang berbeda ya. Dari segi rasa itu udah jelas. Satunya susu murni mungkin masih manis. Kalau susu yang yang sudah membusuk ya karena ada proses fermentasi di sana, pembusukan, maka rasanya sudah tidak semanis yang di awal. Jadi materinya sudah berubah. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.